Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-68. Min ahkami sholatin nafilah. Hukum-hukum seputar sholat sunnah. Hukum-hukum seputar sholat sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua permasalahan, yaitu permasalahan sholat di kendaraan dan bolehnya sholat sunnah dalam keadaan duduk. Yang pertama, sholat di atas kendaraan. Yang kedua, sholat atau bolehnya sholat sunnah dalam keadaan duduk. Adapun permasalahan pertama tentang sholat sunnah di atas kendaraan, ini dibolehkan sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang masalah itu. Kita baca hadisnya yang pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menuturkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahrir rahilati kibala ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yusabbihu maknanya adalah yusabbihu ala zahri rahilatihi, maksudnya adalah salat sunnah. Karena makna tasbih terkadang dimutlakkan, maknanya adalah salat sunnah. Salat sunnah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, urifa syar'i. Ini diketahui dengan istilah syar'i ya. Nabi SAW kana yusabbihu ay yusallin nafilah, salat sunnah ala zahri rahilah, di atas kendaraan. Kibala ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha. Kemana kendaraan itu menghadap, maka Nabi SAW pun salat. Ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Dan Nabi SAW tidak salat wajib di atas kendaraan. Tidak salat wajib di atas kendaraan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kana yutiru ala ba'irihi. Nabi SAW salat witir di atas untanya. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Ini riwayat Imam Muslim, lafaznya Nabi tidak salat di atas kendaraan, Nabi SAW tidak salat wajib di atas kendaraan. Dan lafaznya Imam Bukhari menyebutkan illal faraido, kecuali salat wajib. Nabi SAW tidak melakukannya di atas kendaraan. Tentang masalah ini disebutkan oleh para ulama dan dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, hadis nomor 65. Disebutkan bahwasanya ghalib, kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam syariat, bahwasanya salat wajib dan salat sunnah ini sama hukumnya. Ini sama hukumnya, dan ini asalnya.
asal hukum sholat wajib dengan sholat sunnah itu sama. Berapa rakaatnya, tata caranya, dan seterusnya. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa. Ketika di dalam sholat wajib terdapat sebuah hukum, maka di dalam sholat sunnah pun demikian. Ketika di dalam sholat sunnah terdapat hukum, maka di dalam sholat wajib pun demikian. Lakinnahu yujadu ba'dul adillah allati tukhassu ihdahuma bihukmin dunal ukhra. Tetapi terkadang terdapat satu dalil khusus yang mengkhususkan hukum salah satu sholat tersebut. Seperti contohnya sholat sunnah ini di atas kendaraan. Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraan. Dalam riwayat yang lain disebutkan sholat witir di atas kendaraan. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi tidak sholat wajib di atas kendaraan. Ghairu annahu la yusalli alaihal maktubah. Wal ghalib ala hadhil furu' bainahuma takhfiful ahkam fil nafilah dunal faridah. Dan al-ghalib ala hadhil furu' kebanyakan perbedaan di antara keduanya, maksudnya antara sholat wajib dengan sholat sunnah, takhfiful ahkam itu agar meringankan meringankan hukum dalam sholat sunnah dibandingkan sholat wajib. Dan yang kita bahas pada hadis ini yaitu sholat sunnah yang mana Nabi SAW memberikan keringanan, boleh dilakukan di atas kendaraan. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusalliha fis safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bihi walau lam takun tujahal qiblah wa yumi'u bi ra'sihi isyaratan ila ruku'i was sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan safar di atas kendaraannya, kemana saja kendaraannya mengarah selain kiblat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan kepalanya ketika ruku dan sujud. Artinya ketika ruku Nabi SAW menundukkan kepalanya, dan ketika sujud Nabi menjadikan menundukkan kepalanya lebih rendah daripada ketika ruku. Wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan aw minar rawatib aw minas salawati zawatil asbab. Dan tidak ada perbedaan antara salat sunnah mutlak atau salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang memiliki sebab. Lihadza kana yusalli ala rahilah aqidun nawafil wa huwal witr. Dan Nabi SAW salat sunnah yang paling ditekankan ketika itu yaitu salat witir. Amma salawatul khamsul maktubah fa wuqu'uha qalilun la yushghilul musafir fiha wa yajibul i'tinabiha wa takmiluha faliza la tasih ala rahilah illa indad darurah. Adapun salat wajib yang 5, maka Nabi SAW tidak salat wajib di atas kendaraan, dan tidak sah salat di atas kendaraan kecuali darurat. Asalnya salat wajib tidak boleh di kendaraan, kecuali apa? Darurat. Dan zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya. Zaman dahulu Nabi kendaraannya adalah unta. Dan Nabi SAW bisa berhenti di mana saja Nabi mau ketika ingin melaksanakan sholat wajib. Ketika ingin melaksanakan sholat wajib, Nabi SAW bisa berhenti di mana saja. Adapun zaman sekarang, misalnya kita naik kereta dan bertepatan dengan waktunya sholat wajib, otomatis kereta itu tidak bisa kita hentikan serta merta kita hentikan. Pak, mas ini tolong berhenti, saya mau sholat wajib dulu. Nggak bisa, karena kereta udah ada jadwal-jadwalnya ya. Kalaupun berhenti paling hanya 5 menit, paling hanya maksimal 10 menit, kecuali sedang mengisi tangki air ya. Kalau kita perjalanan jauh keluar kota naik kereta itu paling berhenti 5 menit, paling maksimal 10 menit, atau yang paling lama ketika mengisi tangki air. Oleh karena itu ketika ada darurat, kalau misalnya kita sholat wajib di luar kereta atau kita sholat di musola di stasiun, maka bisa ketinggalan kereta kita. Nah, ini darurat. Maka dibolehkan ketika itu sholat di atas kereta, karena darurat, ada hajat.
Begitu juga misalnya kita sholat di atas pesawat, di atas pesawat. Kalau kita bertepatan dengan waktu sholat wajib masih berada di atas pesawat, kan nggak mungkin pesawatnya kita bilang, Pak pilot tolong berhenti dulu, saya mau sholat di masjid. Kan nggak mungkin turun dulu pesawatnya. Tidak mungkin. Maka otomatis harus sholat di apa? Di pesawat. Misalnya perjalanan dari Indonesia ke Mekah, yang perjalanan umroh membutuhkan waktu sekitar 10 jam. 10 jam pasti melewati sholat wajib tuh. Nah, maka ketika itu boleh sholat di atas pesawat atau di atas kereta. Ustadz, boleh nggak kita sholat di kereta berdiri? Kalau mampu silahkan. Karena kereta jalannya goyang-goyang kan. Kita sholatnya gimana? Berdiri. Tidak memungkinkan lah kita sholat berdiri di kereta. Maka ketika itu duduk di atas kursi, di bangku masing-masing, kemudian sholat sebagaimana Nabi ajarkan, berisyarat dengan kepalanya ketika ruku, menundukkan kepalanya, ketika sujud, Nabi menjadikan kepalanya lebih rendah daripada rukunya. Ketika ruku seperti ini, ketika sujud begini. Ya, ditundukkan kepalanya lebih rendah daripada ketika ruku. Begitu juga di pesawat. Kalau di pesawat memungkinkan kita sholatnya berdiri, maka berdiri. Tentu saja lebih utama. Karena sholatnya orang yang berdiri tentu saja lebih utama daripada duduk. Duduk jika memungkinkan. Karena kalau pesawat kan lebih stabil ya, lebih stabil. Nah, mungkin kita bisa sholat berdiri. Sebagaimana pesawat-pesawat Saudi, mereka biasanya menyiapkan musola di belakang. Ada musola kecil untuk sholat. Untuk sholatan bisa berjamaah dan bisa dilakukan dalam keadaan berdiri dan mungkin. Adapun ketika kita naik motor, kendaraan naik motor atau berkendaraan bawa mobil sendiri, naik motor kan nggak mungkin kita lagi nyetir sholat wajib. Oh bahaya, berhenti dulu, cari masjid, kemudian kita sholat. Nah mungkin kita bisa berhenti kalau naik motor. Kita bisa berhenti, cari masjid, sholat. Terkadang kita lihat, Masya Allah, saudara-saudara kita di jalanan, waktunya sudah azan, waktunya sudah sholat. Padahal mereka naik motor, bisa berhenti cari masjid, atau cari pom bensin, atau cari tempat-tempat sholat kaum muslimin. Bisa, tapi mereka tidak melakukannya. Begitu juga ketika bawa mobil sendiri, kita nyetir sendiri nih, kita bisa berhenti di mana saja. Ustadz, di tol Ustadz. Nah, di tol kita bisa cari rest area. Berhenti dulu di waktu sholat, berhenti. Atau ketika waktunya ya sekitar setengah jam lagi atau 15 menit lagi ketemu rest area, berhenti di situ untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib di masjid yang ada di rest area tersebut. Tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah ketika itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hadis ini mengandung faidah bahwasanya yang pertama jawazu sholatin nafilah fis safar ala rahilah wa fa'ala ibnu Umar lahu wa fi'lu ibni Umar lahu aqwa min mujarradi ar-riwayah. Dibolehkan sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar, dan Abdullah bin Umar melakukannya atau fi'ilnya Abdullah bin Umar ini merupakan aqwa, lebih kuat daripada hanya sekedar periwayatan saja. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, zahaba al-Imam Ahmad wa Abu Thawr ila istiqbalil qiblah hala ibtida'is salat. Imam Ahmad berpendapat dan Imam Abu Thawr bahwasanya menghadap ke kiblat ketika pertama kali sholat. Jadi misalnya kita pertama kali sholat nih di atas kendaraan ya, cari arah kiblat, baru kita mulai sholat. Jika memungkinkan, Ustadz, ini keretanya nggak ngadep-ngadep kiblat nih. Kalau kita nunggu ada kiblat, bisa lewat waktu sholatnya, Maka ketika itu boleh menghadap kemana saja kereta itu menghadap, maka kita mulai sholat. Wadzalika li hadisi Anas min annahu kana idza arada an yatatawwa fi safar istaqbala binaqatihi al-qiblah thumma shalla haitsu wajjahahu rukabuhu wa zahirul hadis al-umum.
Berdasarkan hadis Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik pernah sholat sunnah di atas kendaraannya. Yang pertama kali beliau lakukan adalah menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat, kemudian mulai sholat. Setelah itu kemana kendaraannya mengarah, maka beliau tetap melanjutkan sholatnya. Pelajaran yang ketiga, adamu jawazil farido ala rahilah bila darurah. Qala ulama li alla yafutuhu al-istiqbal fa innahu yafutuhu dzalika wa huwa raqibun amma in darurah min khaufin aw sailin fa yasih kama sahhat bihil ahadits. Tidak bolehnya salat wajib di atas kendaraan kalau tidak darurat. Kalau tidak darurat. Para ulama mengatakan supaya dia tidak melenceng dari arah kiblat. Supaya tidak melenceng dari arah kiblat. Fa innahu yafutuhu dzalika wa huwa raqib, dan dia bisa melewati arah kiblat jika naik kendaraan. Kecuali darurat. Apabila darurat seperti tadi tuh naik pesawat, naik kereta atau naik kapal laut. Naik kapal laut ya, kapal laut. Kan nggak mungkin kapal lautnya kita suruh berhenti, Pak di tengah laut. Saya mau cari masjid di mana tuh tengah laut? Nggak ada. Otomatis dia harus sholat di perahu atau kapal tersebut. Amma inda darurah min khaufin aw sailin faisih kama sahhat bihil ahadits. Kalau ada keadaan darurat, jika keadaannya tidak memungkinkan kita berhenti seperti tadi itu di atas pesawat, kereta ataupun di kapal laut karena takut atau sedang perjalanan seperti itu, maka dibolehkan. Sebagaimana hadis-hadis yang datang dari Nabi sahih, dibolehkan ketika darurat seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Pelajaran yang selanjutnya yang keempat, bahwasanya agama Islam ini mudah. Samahatu hadhihi syariah. Agama Islam ini mudah. Yassiru wa la tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira dan jangan buat orang lari. Selanjutnya faedah yang bisa kita ambil, la yastadillu bihadzal hadis ala anna al-khafdha fi sujudi aktsar min ar-ruku' wa inna ma dzalika fi hadis Jabir haitsu yaqul ji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi wa sujudi akhfad min ar-ruku' qad akhrajahu Tirmizi wa Abu Daud. Kata Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah datang dan Nabi SAW sedang dalam keadaan sholat di atas kendaraannya mengarah ke arah timur. Dan Nabi SAW sujud di atas kendaraannya dengan cara merendahkan kepalanya daripada ruku. Bukan berarti bahwasanya lebih lama direndahkannya daripada ruku, tetapi lebih rendah, bukan lebih lama. Dan hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya merendahkan kepalanya ketika sujud lebih lama daripada ruku, tidak. Tapi lebih rendah daripada ruku, menjadikan isyarat kepalanya lebih rendah ketika sujud daripada ketika ruku. Wa dhahaba jumhur ulama ila jawazi tarkil istiqbal fi safar at-tawil wal qasir illa Malikan. Faqad khassahu bis safar alladhi taqsuru fihi shalat wa lam yuwafiqhu ahadun ala dzalik. Jumhur ulama mengatakan bolehnya tidak menghadap kiblat ketika salat dalam safar yang panjang maupun yang pendek. Di atas kendaraan ketika safar, maka dibolehkan kita menghadap selain kiblat, kecuali Imam Malik mengkhususkan dibolehkan menghadap selain kiblat ketika safar yang dibolehkan qasar dalam sholatnya, dan tentu saja ini tidak disetujui oleh para ulama yang lainnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya bahwasanya sholat sunnah di atas kendaraan dibolehkan dan boleh menghadap kepada selain kiblat kemana saja kendaraan itu mengarah, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Thawr berpendapat bahwasanya kalau bisa diusahakan pertama kali kita mulai sholat menghadap ke kiblat. Adapun setelahnya maka
kemanapun kendaraan itu mengarah, maka kita lanjutkan sholatnya. Kemudian juga sholat wajib asalnya tidak boleh di atas kendaraan asalnya, tetapi dibolehkan ketika darurat, ketika di atas kereta, di atas pesawat ataupun di atas kapal laut, maka dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan jumhur ulama menyebutkan dibolehkan sholat di atas kendaraan atau menghadap kepada selain kiblat ketika kita sedang safar, baik safarnya jauh ataupun safarnya tidak terlalu jauh. Yang penting itu disebut safar. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan dibolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Thumma yakhruju fa yusalli bin nasi, thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba fa yadkhulu fa yusalli rak'atain. Wa yusalli bin nasi al-isya'a wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain. Wa kana yusalli min al-laili 9 raka'atin fihinna al-witru. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Wa kana idza tala'a al-fajru shalla rak'ataini akhrajahu Muslim." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Ini salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagaimana hadis yang terdahulu yang pernah kita bahas, hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maksudnya salat sebelum zuhur adalah 4 rakaat. Tentu saja ini dilakukan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tsumma yakhruju fa yusalli bin nas. Kemudian salat zuhur berjamaah di masjid. Tsumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Kemudian pulang masuk ke rumahku, kata Aisyah, kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib. Dan Nabi SAW salat berjamaah, salat maghrib berjamaah bersama manusia di masjid. Fa yadkhulu fa yusalli rak'atain. Kemudian masuk rumah dan salat 2 rakaat. Ini ba'diyah maghrib. Wa yusalli bin nasil isya. Kemudian Nabi salat isya berjamaah di masjid bersama manusia. Wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain. Setelah itu Nabi SAW pulang, selesai salat pulang dan salat 2 rakaat di rumah ba'diyah isya. Wa kana yusalli minal laili 9 raka'atin. Dan Nabi SAW salat malam di rumah 9 rakaat fihinnal witru, dan di dalamnya terdapat salat witir. Wa kana yusalli lailan tawilan. Nabi SAW salat 9 rakaat tersebut dengan salat yang panjang. Lailan tawilan qa'iman, dalam keadaan berdiri. Walailan tawilan qa'idan, dan terkadang juga Nabi SAW salat malam panjang dalam keadaan apa? Duduk. Nah ini syahidnya ya. Nabi SAW salat sunnah dalam keadaan apa? Duduk. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Jika Nabi SAW salat awalnya berdiri, maka ruku, setelah sujud Nabi juga dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Jika Nabi SAW mulai salatnya dalam keadaan duduk, Nabi SAW juga lakukan ruku dan sujudnya dalam keadaan duduk. Ini salat sunnahnya Nabi boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Boleh dalam keadaan duduk. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, Nabi SAW mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un." Dalam Sahih Bukhari
dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah berselisih dengan imam. Jika imam takbir, maka bertakbirlah. Jika imam ruku, maka rukuklah. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamdu. Jika imam sujud, maka sujudlah. Dan jika imam sholat dalam keadaan duduk, maka duduklah kalian semuanya. Duduklah kalian semuanya. Tentang masalah sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka tidak ada khilaf. Boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk. Cuma permasalahannya kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib boleh atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafu fi sholatil ma'mumin julusan ma'al qudrah alal qiyami khalfal imamil ajiz anil qiyam. Kalau imamnya duduk sedangkan makmumnya mampu berdiri, bagaimana hukumnya sholat makmum? Apakah harus ikut duduk juga atau harus berdiri karena makmumnya mampu untuk berdiri? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya ulama Zahiriyah, mazhab Zahiriyah. Begitu juga pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Ishaq. Mereka mengatakan ila annal ma'mumin yusalluna khalfal imamil ajiz anil qiyam julusan walau kanu qadirina 'alal qiyam. Maka pendapat yang pertama ini mengatakan makmum wajib sholat duduk juga, sebagaimana imam sholat duduk dalam keadaan duduk. Sebagaimana mereka berdalil dengan hadis ini. Nabi katakan, idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Zahir teksnya hadisnya seperti ini. Jika imam sholat duduk dalam keadaan duduk, maka makmum juga duduk semuanya. Tidak peduli apakah makmumnya itu mampu berdiri atau tidak. Kalau imamnya duduk, maka duduk. Maka makmumnya juga duduk. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan selain keduanya mengatakan tidak boleh, la yajuz lil qadir alal qiyam an yusalliya khalfal qa'idi illa qa'iman. Tidak boleh bagi makmum yang mampu berdiri untuk sholat di belakang imam yang duduk, kecuali makmum harus berdiri. Dan mereka berdalil, berhujjah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan wa shalla Abu Bakrin wan nas khalfahu qiyaman muttafaqun alaihi. Dalilnya ketika Nabi SAW sedang sakit yang membawa kematian beliau ya. Sakit yang mengantarkan kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, salat dalam keadaan duduk. Dan Abu Bakar serta para sahabat yang lain di belakangnya salat dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wajib haula'i an hadisai al-bab wa nahwihima bi ajwibatin wa ahsanuha jawaban. Dan pendapat yang kedua ini membantah pendapat yang pertama, wajib mengikuti imam. Kalau imamnya duduk ya sholat duduk, kalau imamnya berdiri, imam berdiri. Kalau imamnya sedang sakit, sholatnya duduk, imam rawatibnya sedang sakit, maka makmum harus duduk walaupun si makmum mampu berdiri. Maka dibantah oleh pendapat yang kedua ini bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi memerintahkan jika imamnya duduk maka sholatnya duduk semua, ini telah dimansukh dengan hadis yang tadi, yang ketika Nabi SAW sakit yang mengantarkan kepada wafatnya Nabi SAW, itu kan di akhir hayat Nabi SAW. Maka hadis yang mengatakan, yang memerintahkan idza shalla qa'idan aw jalisan fasallu julusan ajma'un, ini sudah dimansukh, sudah dihapus dengan hadis ketika Nabi sholat duduk, para sahabat berdiri. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
dakwat taksis bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ya ummu bi an ya umma jalisan wala yasih li ahadin ba'dahu. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang jawaban yang kedua, ini khusus untuk Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya berdiri, maka makmum berdiri. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya duduk, maka makmum duduk. Ini khusus buat Nabi. Adapun untuk selain Nabi maka tidak boleh. Tidak boleh. Wa hadza jawabu al-Imam Ahmad. Ini jawabannya Imam Ahmad dan jamaah pengikuti Imam Ahmad mengatakan demikian. La ya ummanna ahadun ba'di jalisan, dan tidak boleh seorang pun setelahku mengimami manusia dalam keadaan duduk. Ibnu Daqiq al-Id mengatakan qad urifa annal asla adama taksis. Dibantah lagi oleh Imam Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya asalnya tidak ada pengkhususan sampai ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Waqad arada hadzal hadits ad-dhaif al-mustadil bihi ala taksis hadisun asahhu minhu. Kata Ibnu Daqiq al-Id, ada hadis yang lebih sahih. Bahwasanya yang dibawakan Imam Malik ini hadisnya tidak sahih, dhaif. Ada hadis yang lebih sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang menyebutkan anna Usaidah ibn Khudair kana ya ummu qaumahu faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqila ya Rasulullah inna imamana maridun faqala idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Ada hadis yang lebih sahih dari Imam Abu Daud bahwasanya Usaid bin Khudair pernah mengimami kaumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Usaid bin Khudair. Ketika itu Usaid bin Khudair dalam keadaan sakit ya. Dan Nabi menjenguk Usaid bin Khudair. Kemudian Usaid bin Khudair mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya imam kami dalam keadaan sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, jika imamnya sholat dalam keadaan duduk, maka makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Nah, ini perbedaan pendapat di antara hal ini ya dalam sholat wajib. Terus yang benar yang bagaimana Ustadz? Ini bingung nih. Ada yang mengatakan harus duduk ketika imam duduk, ada yang mengatakan tidak. Kalau makmumnya mampu maka berdiri. Maka dijawab oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan at-tawassut baina hadzainil qaulain. Pertengahan di antara dua pendapat ini. Apa pertengahannya? Wa huwa in ibtada'a bihimul imam ar-ratib as-salat qa'iman thumma talla fi asna'iha fajalasa atimmu khalfahu qiyaman ujuban. Jika misalnya imam memulai salat dalam keadaan berdiri, kemudian di pertengahan salat imam tersebut duduk, maka si makmum wajib tetap berdiri. Jadi dilihat pertama kalinya si imamnya berdiri nih, maka si makmum juga berdiri. Jika si imamnya di pertengahan salat duduk karena lemah ataupun yang lain, maka si makmum tetap berdiri. Amalan bi hadis salatin Nabi bi Abi Bakrin wan Nas, sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika sakit yang mengantarkan kepada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ibtada'a bihimus salat jalisan sallu khalfahu julusan istihbaban. Jika si imam memulai salatnya dalam keadaan duduk, maka si makmum juga duduk, tapi hukumnya istihbab, hukumnya sunnah tidak wajib. Berdasarkan hadis yang ada di dalam bab ini, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza sholla jalisan, fasollu julusan ajmaun." Jika imam sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah semuanya duduk. Wa nahwihima, dan yang sejenis dari hadis tersebut, wa huwa jam'un hasan, dan ini penggabungan yang baik yang diterima oleh kaum muslimin dan para ulama, dan menggabungkan antara hadis-hadis yang sahih, dan tidak diragukan lagi bahwasanya menggabungkan di antara nusus, di antara nas itu lebih utama jika memungkinkan, daripada kita harus menganggap itu dimansukh atau ditahrif atau dirubah atau yang semisalnya. Maka jika memungkinkan menggabungkan antara dua nas, maka ini lebih baik. Sebagaimana juga dikuatkan oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani
bahwasanya beliau juga berpendapat menggabungkan hal ini. Jadi dilihat si imamnya ya, dia sholatnya pertama kali apa dulu, berdiri atau duduk. Jika berdiri maka si makmum berdiri. Jika si imamnya di pertengahan sholat duduk, maka si makmum tetap berdiri. Adapun jika si imamnya awalnya duduk, maka si makmum duduk juga, tapi hukumnya sunnah. Sunnah. Kalau si makmumnya berdiri maka tidak mengapa ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah itu murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi SAW, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.